Newsman Opinion. Mitra bisnis, Kementerian Perhubungan melarang adanya penerbangan niaga untuk masyarakat umum selama mudik Lebaran 6-17 Mei. Pengecualian diberikan jika Anda adalah pejabat negara, tamu kenegaraan, atau untuk kepentingan penegakan hukum dan kargo barang. Apa komentar Anda soal ini? 6339160. Iya, tujuannya sih sebenarnya bagus dalam arti kata untuk mencegah penyebaran COVID seperti yang lalu-lalu gitu loh. Ya, terus terang, teman saya sebagai karyawan, mereka pun juga dengan jiwa besarnya mereka bilang, saya tahun ini juga nggak pulang kampung deh daripada nanti bawa bencana buat keluarga dan daerah sekitarnya. Itu menurut saya jiwa besar yang sangat berarti ya, bukan hanya untuk mementingkan keluarga sendiri, tapi mementingkan orang-orang yang ada di kampungnya mereka gitu loh. Itu yang harusnya dipikirkan juga oleh orang-orang yang mau pulang kampung gitu loh. Nah, kedua juga untuk yang balik lagi nih, sektor itu kan ada juga sektor-sektor proyek seperti kayak pada urusan milik negara. Apakah itu juga termasuk pengecualian? Karena kan proyek kan masih yang berjalan ya. Salah satunya sektor saya juga itu. Nah, itu juga ada pengecualian nggak? Tolong dipikirkan juga oleh pihak pihak gitu loh. Jangan nanti gara-gara proyek kita nggak bisa terbang, orang-orang kita karena untuk proyek pemerintah kita nggak bisa jalan nih. Nah, akhirnya kita didenda. Nah, itu pikirkan sama pihak Depok gitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih aturan aja ada, tapi pelaksanaannya pasti nggak benar lah, karena pasti ada surat-surat palsu lah, kata BLC lah, jadi ya kayaknya nggak ngaruh ya. Makasih. Sebetulnya ini terlambat. Contohnya aja Malaysia ya. Malaysia itu Perdana Menterinya baru yang mau akan pemilu tahun katanya Maret 2019. Berani dia ngambil tindakan lockdown gitu loh. Ini sebenarnya terlambat semua. Coba pada saat awal-awal dulu ada kebijakan transportasi dibatasin, nggak boleh mudik, tidak akan terjadi seperti ini. Di kita ini suasana pandemi ini kayak masih pilpres atau pilkup atau apa namanya gitu loh. Tidak ada jiwa kenegarawan oleh para penguasa atau para politisi gitu loh. Semuanya dibawa ke politik. Nggak ada niat baik untuk bagaimana bangsa ini maju, sehat, ekonomi berjalan, tapi semuanya ditumpangi dengan politik. Rusak semua jadinya. Terima kasih. Pelaku usaha ya yang juga berkecimpung ekspor gitu ya, dan memakai pesawat niaga seperti itu. Seperti pendengar tadi, memang saya setuju juga ya, kurang lebihnya seperti itu, kemungkinan bahwa segala kebijakan jarang mudik, baik untuk mudik pulang kampung ataupun pesawat niaga dan sebagainya, itu tidak 100% diterapkan ya kalau prakteknya di lapangan. Tetapi ada pengecualian atau bisa dinego-nego seperti itu, dan itu sudah terjadi dari tahun kemarin, sehingga ini sifatnya bukan penegakan hukum untuk protokol kesehatan sebetulnya. Kemungkinannya itu lebih ke politik seperti yang tadi dikatakan pendengar barusan. Dan memang di negara kita seperti itu ciri khasnya ya, di mana penegakan hukum itu memang tajamnya ke kalangan rakyat bawah, tapi tubuh juga ke kalangan atas. Bahkan buat penegakan protokol kesehatan dan juga penegakan hukum lainnya, saya pikir itu seperti sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Sebagai rakyat ini punya pengelola negara ini simpang siur semua. Punya statement itu atasnya lemah, di atasnya lemah, ke bawah tajam ya. Jadi intinya ya, kembali lagi saya bilang, kalau mau pukul ke atas semuanya, jangan pilih-pilih. COVID lagi kayak begini, jangan mentang-mentang dia ini, mentang-mentang dia itu, ya kan, satu itu, ini dibuka, ini tidak, ya kan, makanya ini pengelola negara ini tidak ada schedule, tidak ada kerjanya, planning ke depan untuk ke depannya itu tidak ada, dadakan semua, asal diucap aja, apa yang diucapkan itu direncanakan tidak. Jadi yang membuat rakyat bingung ya kayak begini jadinya, nggak jelas. Ya. Itu saja deh, makasih kita deh, bikin bingung terus lah rakyat kita ini. Kok menterinya cerdas sekarang, nggak kayak dulu. Coba kayak gitu duluan, nggak kayak begini kita apa namanya. Terima kasih. Iya, saya cuma mempertanyakan bedanya apa sih kok diatur-atur, ya kan? Pejabat boleh jalan, umum tidak boleh dengan alasan ini itu.
Bingung kita ini rakyat jadi kayak begini, diatur-atur. Wisata dibuka, senang-senang. Pulang kampung tidak boleh. Apa kriterianya, standarisasinya apa, bingung kita ini. Yang negara kita gitu saja nih Mbak. Makasih, Assalamualaikum. Nah, saya melihat bahwasannya ini keputusan pemerintah saya bilang keliru sih, menurut saya sih keliru. Kenapa? Karena di situ ada pengecualian nanti di situ ada rakyat-rakyat jelata yang pakai uang ditebus lolos, karena di negara kita tuh uang. Nah mungkin nggak bohong kalau pakai duit. Nah contoh nih kemarin waktu tahun kemarin kita nggak boleh pulang nih. Begitu ada wartawan atau apa, semua tegas. Ada pengawasan tegas. Begitu baik ada pengawasan, pakai duit, tembak, lolos. Berapa orang? Itu rasa masing-masing lah. Nah itu kebohongan. Jadi saya itu keliru. Kalau misalnya Anda benar jujur misalnya, tegaskan siapapun tidak boleh jalan. Anda tegas. Kalau Anda tidak tegas, wah, saya bilang Anda loyo. Terima kasih. Itu dengan pendengar barusan ya, memang benar penerapan hukumnya itu kemungkinan pilih kasih, karena memang yang di atas pengusaha kaya raya, pengusaha besar itu bisa kemungkinan, atau pejabat-pejabat yang punya usaha bisa lancar-lancar saja. Tetapi jika yang pengusaha kecil itu sulit kalau buat berniaga, dan kalau pulang mudik juga gitu sama, itu kemungkinan bisa seperti tahun-tahun lalu, itu kan seperti sama saja, tidak ada perubahan. Penegakan hukum di negara kita memang tajamnya kemungkinan ke rakyat bawah, tapi tubuh ke rakyat atas. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju dengan larangan Menteri Perhubungan tersebut. Tapi ada satu yang saya tidak setuju. Kecuali pejabat negara. Pejabat negara kalau nggak dinas ya sama aja dengan kita sama rakyat. Kalau pejabat negara kan itu hari libur juga, jadi berarti nggak dinas. Kalau memang kepentingan pribadi ya harus dilarang juga. Terima kasih. Ya, saya mau mengomentari begini ya. Kita belum melihat negara kita ini sebagai negara yang luas, dari Sabang sampai Merauke. Seharusnya itu dalam sebelum penentuan hari raya, setidaknya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada provinsi atau daerah yang berhasil menekan tingkat COVID-nya menurun. Itu, dan itu boleh gitu loh. Dan juga menyampaikan juga daerah mana yang masih merah dan tidak berhasil menurunkan angka COVID-nya. Nah itu termasuk misalnya Jakarta kalau masih merah sampai sekarang gitu. Nah itu yang perlu ada transparansi. Nggak bisa diatur secara se-Indonesia gitu, nggak bisa bergerak ke sana ke sini. Kita kan maunya ekonomi membaik, tapi kalau ada keputusan yang kadang up and down begitu memang bikin susah pengusaha gitu jadinya ya. Jadi sebentar dilonggarkan, nanti diperketat, longgarkan, perketat. Jadi agak sulit kita jadi melihat kebijakan yang seperti ini. Jadi harus tegas lah, negara kita ini cukup luas, provinsi mana yang baik itu di-reward dan boleh menuju perkembangan. Dan juga boleh sharing bagaimana mereka bisa mengatasi COVID-19 ini. Termasuk kita juga jangan malu juga belajar ke negara China, begitu. Terima kasih. Jadi saya sangat setuju dengan larangan pemerintah. Juga Menteri Aparat Negara sudah 2 kali muncul TV, saya ada nonton di TV. Tindakan terhadap aparat itu sangat tegas. Jadi kalau pegawai PNS kalau sampai mudik itu sanksinya turun jabatan atau malah kalau perlu dipecat. Nah, itu udah pernyataan udah sangat bagus dan juga harus dilaksanakan. Yang kedua, mudik lebaran dalam keadaan pandemi ini kan dampaknya ekonomi sangat besar. Dalam keadaan ekonomi bagus pun itu kan ya ini budaya sama aja. Orang kalau mengawinkan atau sunatan atau apa cukuran itu kan budaya, mengobrolkan duit seberapa dia punya. Tapi ya sebijaksananya kalau pikiran ke depan makin maju, pandemi ini adalah tolak ukur untuk kita semua mulai untuk berhemat. Jadi kalau lebaran pun kalau tidak perlu pulang ya bisa silaturahmi silakan atau apa. Cuman kalau budaya lebaran itu menurut saya pribadi ya itu mesti ekstra hati-hati. Saya juga nggak berani bicara, cuman itu suatu porosan yang sangat besar. Jadi pemerintah sudah tepat dalam saat pandemi melarang, dan juga kalau dijelaskan untuk ekonomi lagi susah, rasanya mayoritas penduduk Indonesia otaknya nggak jalan. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.